Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pada rekan-rekan yang menonton video ini dan terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelumnya izin perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Reni Saputra yang ber-NPM 192620111 berdasarkan 3, yang dimana adanya video ini saya akan membahas tentang satu mata kuliah yang dimana mata kuliah itu ada pemodelan sistem. Pemodelan sistem di sini kita akan bahas mengenai the problem situasi atau masalah situasi, yang dimana di sini kalau di buku di bab 4 ya. Kita langsung masuk ke materinya. Ya, di bab 4 ini itu ada beberapa poin. Poin 4.1 itu mengenai the problem, situasi, and what is the problem. Situasi masalah dan apa itu masalah. Mana di sini akan dijelaskan mengenai tentang masalah. Poin yang kedua itu ada 4.2 stakeholder or people in system. Sebentar, bosnya. Yang dimana artinya di sini ada pemangku kepentingan atau peran orang-orang dalam sistem tersebut. Poin yang ketiga sini 4.3 yaitu problem situasi summary mind maps. Peta pikiran ringkasan situasi masalah. Poin yang keempat itu 4.4 rich vector diagram, yang mana diagram gambar kaya. 4.5 di sini menjelaskan bahwasanya pedoman untuk peta pikiran dan gambar kaya. Yang ke 4.6 itu ada use and strength of rich vector and mind maps, yang dimana di sini penggunaan dan kekuatan gambar kaya dan peta pikiran ya. Di sini ada poin 4.7 yaitu cognitive mapping, yang dimana artinya merupakan pemetaan kognitif, atau 4.8 cognitive map for new wave shoes, di mana di sini adalah peta kognitif untuk sepatu newbie. Kita masuk ke poin yang pertama yaitu mengenai the problem, situasi, and what is the problem. Di sini tertera atau jelas bahwasannya apa itu masalah dan apa itu suatu masalah. Apa itu masalah? Kita bahas dulu masalah. Masalah itu sering terjadi pada suatu perusahaan, baik itu perusahaan individu ataupun suatu perusahaan berkelompok, yang dimana suatu masalah ini biasa terjadi di perusahaan, masing-masing perusahaannya. Seringkali timbul masalah itu dikarenakan kurangnya ketelitian ataupun kurangnya tingkat kerjasama satu sama lain. Seberapa besar dampak masalah bagi perusahaan? Tentunya masalah itu sangat besar mempengaruhi perusahaan ini, di mana ini akan menghambat proses alurnya ataupun kinerja suatu perusahaan. Yang kedua di sini ada perbedaan antara tujuan dan kriteria keputusan. Perbedaan antara tujuan dan keputusan. Kalau untuk tujuan, di mana di sini dijelaskan bahwasanya tujuan suatu masalah itu apa? Masalah bertujuan untuk mencapainya nilai suatu keputusan ataupun cara mengambil keputusan, langkah yang menyelesaikan keputusan. Dan kriteria keputusan itu apa? Untuk kriteria di sini yang dimaksud adalah cara kita untuk menyelesaikan suatu masalah, baik itu cara individu ataupun kelompok. Kita proses ataupun kita analisa masalahnya di mana dan kita lakukan suatu tindakan. Apa itu definisi dari masalah? Sebenarnya masalah itu timbul karena adanya kecenderungan ataupun kesalahpahaman satu sama lain, maka akan terjadinya suatu masalah dalam suatu perusahaan. Di sini ada gambar yaitu mengenai isu konteks the problem situation. Yang pertama itu di sini ada gambar tengah problem situation, yang dimana ini ada beberapa poin. Ini akan mencakup suatu masalah. Yang pertama itu people, orang-orang yang terlibat dalam suatu masalah. Pemandangan dunia, yang dimana suatu pandangan dunia ini akan masuk ke suatu masalah. Goal and aims, tujuan ataupun sasaran dari suatu masalah ini apa? Ada kontrol itu alat untuk mengontrol suatu masalah. Aksi dan reaksi. Aksi di sini merupakan tindakan yang kita lakukan, reaksinya apa yang kita timbulkan.
Uncertainties, yang dimana ini ketidakpastian suatu timbulnya suatu masalah itu apa? Konflik itu keputusan ataupun permasalahan yang terjadi. Struktur, itu ada strukturnya bagaimana, prosesnya ini adalah alur kita menyelesaikan suatu masalah, proses, dan result itu sumber daya ataupun relationship, itu hubungan yang akan terjadi pada suatu masalah ini. Nah, di sini nanti akan menghasilkan dari suatu hubungan ini akan menghasilkan suatu konsekuensi. Konsekuensi ini akan timbul adanya dari perundingan yang sebelumnya terjadi. Kita lanjut ke proses berikutnya. Ya, di sini ada poin yang kedua, stakeholder, a role of people in system. Di mana ini adalah memangku kepentingan atau peran orang-orang dalam suatu masalah itu apa. Pemilik masalahnya siapa? Kalau kita lihat kasus sebelumnya, tentunya pemilik masalah ini dialami suatu perusahaan ataupun suatu pimpinan, yang dimana dia memangku orang-orang sehingga terjadinya masalah itu akan diselesaikan bersama-sama. Nah, ini pengguna masalah itu maksudnya orang-orang yang terlibat dalam suatu masalah itu siapa saja dan bagaimana caranya agar terselesaikan. Sebentar. Nah, kita lanjut lagi. Pengguna masalah. Di sini ada pengguna masalah yang dimana pengguna masalah di sini ada orang-orang yang terlibat. Di sini ada pelanggan bermasalah. Yang dimaksud pelanggan itu adalah orang yang sering melakukan masalah terhadap suatu perusahaan. Analisis masalah ataupun pemecah masalah. Yang dimana di sini analisis ini adalah merupakan tindakan yang kita lakukan analisis masalahnya itu seperti apa dan pemecah masalahnya itu apa. Nah, di mana di sini kita akan diuji bagaimana kita cara menganalisis suatu masalah itu dan pemecah masalah itu bagaimana kita tindakannya. Kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada problem situasi summary mind maps. Di sini dijelaskan bahwa peta pikiran ringkasan suatu masalah ya, agar memperoleh pemahaman yang cukup lengkap dan terperinci. Yang dimaksud pemahaman cukup lengkap dan terperinci di sini adalah di sini dijelaskan bahwasanya menggunakan peran ataupun ringkasan atau penggambaran itu diringkas menjadi gambar. Kata-kata yang diringkas menjadi gambar artinya terlihat jelas ataupun terperinci. Nah, di sini ada poin. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran itu adalah suatu gambaran untuk menggambarkan suatu kegiatan. Yang dimana ini gambaran ini digambarkan oleh seseorang yang akan dijelaskan mengenai suatu kegiatan orang. Kita ambil contoh di sini gambar 4.2. Mind map dilemma for going to work to bicycle. Peta pikiran dilema untuk pergi bekerja dengan sepeda. Ini menggambarkan kita pergi kerja untuk menggunakan sepeda. Di sini ada beberapa poin. Which mode? Modus yang mana? Ini go to work, pergi kerja, lihat cuaca. Nah, di sini kita sebelum pergi kerja, berarti kita akan melakukan analisa cuacanya bagaimana, ataupun tujuannya kita apa. Di sini ada bus, ada mobil. Ini di sini berarti seorang pengendara akan memilih kendaraannya, ataupun akan menggunakan bus, ataupun menggunakan mobil. Tentunya kalau ada menggunakan bis ada dampaknya yaitu terlalu lama. Di mana terlalu lama di sini maksudnya sudah jelas menggunakan bis transportasi umum tidak akan mengalami kemacetan biasanya. Kalau untuk menggunakan mobil, di sini juga ada dampak lingkungannya. Lingkungan tidak ramah. Yang dimaksud tidak ramah itu menggunakan beberapa kerugian, merugikan lingkungan sekitar, yaitu udah menambah asap ataupun kesempitan jalan raya. Di sini tidak ada latihan fisik, tidak ada latihan fisik sama sekali. Maksud sini adalah kita tidak ada keluar berkeringat ataupun olahraga yang kita timbulkan pada usaha.
Nah, di sini ada dampak ketiga yaitu mengenai lebih cepat ataupun lebih aman. Sebenarnya ini lebih ke keuntungan menggunakan mobil itu apa? Kita akan lebih cepat ataupun lebih aman dibanding halnya kita menggunakan bis. Kita akan mengantri, di mana bis kan biasanya suka berhenti ataupun mengambil penumpang ataupun macet-macetan. Beda halnya kalau menggunakan mobil pribadi. Di sini ada perbandingan menggunakan sepeda. Nah, jika menggunakan sepeda, di sini ada yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, apakah berbahaya sepedanya? Apakah sepeda ini berbahaya? Tentu saja kalau dilihat dari dampak lingkungan sekitar, sepeda itu tidak aman dibanding dengan mobil. Karena apa? Lindungnya minim. Yang kedua di sini ada sehat. Sehat termasuk sehat itu maksudnya dampak positifnya yang kita timbulkan menggunakan sepeda akan menimbulkan kesehatan pada diri kita. Yang kedua di sini banyak waktu yang ditimbulkan untuk membawa sepeda ataupun waktu yang terbuang. Di sini ada rumah lingkungan. Yang dimaksud rumah lingkungan itu ramah. Jadi tidak menggunakan asap yang berlebih pada lingkungan sekitar. Di sini ada kolom. Kolom ini menjelaskan bahwasanya saya butuh latihan akan berdampak pada kesenangan kita. Saya butuh latihan akan berdampak dengan tetap bugar. Apa yang kita dapat? Naik melalui kamar. Lalu apa? Yang kita bandingkan itu adalah biaya. Biaya yang ditimbulkan setiap kegiatan itu bagaimana? Nah, tentu saja dimulai dari bis, mobil, atau sepeda. Biaya yang dikeluarkan lebih banyak itu menggunakan apa? Sebenarnya kalau menurut saya sendiri itu bis. Tentu saja bis menggunakan biaya yang cukup lumayan besar, melainkan efeknya itu lama. Kalau untuk mobil pribadi, itu tentu saja lebih besar juga karena mobil bensin, namun efeknya lumayan cepat. Untuk sepeda sebenarnya kita tidak banyak memerlukan biaya yang keluar, cuman untuk risikonya banyak. Oke. Langkah selanjutnya, materi 4, Rich Picture Diagram, yang dimana di sini maksud adalah diagram gambar kaya. Di sini dijelaskan bahwasanya ringkasan gambar untuk situasi lingkungan sekitar ya. Nah, di mana di sini akan menjelaskan dan mendapat tujuan membedakan kepentingan dan keinginan. Yang dimaksud dengan kepentingan dan keinginan, kita lihat dampak terlebih dahulu ataupun risiko yang kita timbulkan berarti apa. Membedakan kepentingan dan keinginan. Kita garis bawahi kepentingan. Kepentingan di sini dimaksud bahwasannya sesuatu yang sangat dibutuhkan ataupun pokok dari suatu kehidupan. Beda halnya dengan keinginan. Keinginan itu alat pelengkap atau alat pembantu dalam suatu sehari-hari. Kita bandingkan dengan kepentingan dan keinginan. Yang dimana ya, mana yang lebih penting ataupun mana yang lebih kita bisa buang. Tentu saja kita memiliki kepentingan. Di sini ada suatu gambar atau ilustrasi yang dimana menjelaskan bahwasanya kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat di sini ada seorang polisi, kantor polisi, dan mobil. Mobil mengeluarkan asap yang dimana akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Dijelaskan sebelumnya tadi. Nah, ini gambar ini menjelaskan bahwasanya ini. Jika kalian menggunakan mobil pribadi, itu akan berdampak dengan asap sekitar dan waktunya akan lebih cepat. Cuman tidak sehat untuk kesehatan pribadi. Jika menggunakan bis, waktunya akan terlalu lama, cuman berdampak dengan lingkungan sekitar. Jika Anda menggunakan sepeda, tentu saja membutuhkan waktu lama, akan berdampak juga pada lingkungan sekitar. Bisa hujan, ataupun Anda bisa melakukan kesehatan ataupun olahraga sehari-hari. Selanjutnya, 4.5, di mana di sini menjelaskan poin guidelines for mind map and picture. Nah, di sini ada pedoman untuk peta pikiran dan gambar kaya.
Di poin ke sini ada 3 komponen utama yang mewakili dalam peta pikiran dan gambar kaya. Ada elemen struktur. Elemen struktur di sini adalah yang dimaksud adalah struktur organisasi bisa kita sebut seperti ini, yang dimana menjelaskan bahwasanya ini menggambarkan suatu struktur, suatu elemen ataupun gambar kaya. Elemen proses, mana yang dimaksud dengan gambar proses ini adalah suatu proses yang kita lakukan yang dimana akan menghasilkan suatu tujuan. Poin ketiga itu apa hubungan antara struktur dan proses? Hubungannya sangat simpel yang dimana kalau struktur kita lengkap atau struktur kita melengkapi atau memadai dan memenuhi kebutuhan yang kita inginkan, akan berjalan dengan proses yang ada ataupun prosesnya tidak akan terlambat. Jadi sesuai dengan aturan atau struktur yang berlaku. Seperti selanjutnya 4.6 use and strength of rich vector and mind maps, yang dimana di sini dimaksud bahwasanya penggunaan dan kekuatan gambar kayak peta pikiran. Di sini ada poin yang dimana yang dimaksud itu penggunaan yang utama untuk gambar kaya dan peta pikiran. Tentu saja di sini dijelaskan bahwasanya ada suatu gambar atau slogan. Di sini ada 2 orang yang saling berbincang. Nah, penggunaan yang utama untuk gambar kaya dan peta pikiran adalah suatu komunikasi satu sama lain yang akan menimbulkan suatu tujuan. Tujuannya itu apa? Nah, tujuan di sini ada akan berdampak dengan suatu perusahaan. Suatu komunikasi satu sama lain di sini akan berbincang dengan melalui dampak dasar atau dampak pasar yang kita lakukan, yang dimana akan menghasilkan suatu tujuan. Tujuannya itu apa? Tujuan di sini adalah hasil yang kita runding sebelumnya ataupun diskusi yang kita lakukan. Nah, tujuan di sini akan menentukan apa tujuan dari rundingan sini, yang dimana sudah kita rundingkan sebelumnya agar mencapai suatu tujuan. Tujuannya itu agar juga memperoleh suatu tindakan ataupun tindakan yang diperoleh. Keputusan bisa disebut dengan keputusan. Keputusannya yes atau no. Apakah baik untuk perusahaan ataupun buruk juga untuk perusahaan. Cognitive mapping, yang dimana cognitive mapping itu adalah pemetaan kognitif. Kita ambil poin ini, pemetaan kognitif itu adalah sebagai alat yang diadaptasi teori konstruksi pribadi. Ini ada cognitive mapping, dijelaskan bahwa sebagai alat. Nah, alat yang dimaksud di sini adalah suatu konstruksi, bukan konstruksi ya. Jadi kita bisa anggap bahwasanya sebagai alat bantu kita agar ini menjelaskan, mempresentasikan jarak, bentuk, dan orientasi. Orientasi ini, tapi sebelumnya ini saya kok orientasi. Yang dimaksud jarak itu adalah bagaimana kita cara mengetahui jarak satu sama lain, dampaknya seperti apa, dan keluhannya seperti apa. Nah, kalau untuk bentuk ini yaitu udah jelas dia menggambarkan suatu bentuk dengan lebih detail. Kita ambil contoh. Ini adalah suatu gambar bentuk folder. Ini udah jelas bahwasanya bentuk folder berbentuk icon, cuman diaplikasikan dengan menggunakan bentuk. Jadi kita bisa menjelaskan bahwasanya ini merupakan gambar suatu folder. Orientasi. Nah, di sini mempresentasikan jarak, bentuk, dan orientasi akan berdampak pada menggambarkan suatu bentuk serta menyederhanakan cara penyusunannya. Tentu saja dengan cara ataupun presentasikan jarak, bentuk, dan orientasi secara jelas ataupun secara detail akan berdampak juga pada penyederhanaan atau cara penyusunan yang akan meringankan suatu pembaca ataupun pemilihan. Poin yang berikutnya itu cognitive map for new web shows. Ini kita ambil studi kasus dari Ellie Schumacher, yang dimana dia itu ada poin yang pertama memasuki bisnis sendiri. Dijelaskan bahwasanya memasuki bisnis sendiri itu kita flashback ke kasusnya, yaitu dia memasuki bisnis sendiri dengan cara ataupun memasuki bisnis sendiri itu membuka peluang ataupun membuka bisnis sendiri agar dia bisa
bertarung ataupun melawan dengan bisnis yang lainnya, di mana sebelumnya dia membaca situasi terlebih dahulu. Membaca situasi di sini itu bisa dilihat dari dampak ataupun aspek-aspek yang harus diperhatikan. Contoh halnya, kita melihat dulu lingkungan sekitar ataupun keinginan konsumen seperti apa kalau untuk di lingkungan sekitar. Tentu saja nanti akan berdampak dari hasil yang kita peroleh. Nah, lalu tindakan apa yang diambil oleh Eli? Tindakannya di sini dia akan menyimpulkan masalah ataupun dia akan mendapatkan suatu not di sini akan dia kalkulasikan ataukah dia akan melanjutkan suatu perusahaannya ataupun bisnisnya ataupun dia akan post suatu perusahaan ataupun bisnis itu. Tindakan yang diambil Eli itu seperti apa? Lalu, apakah dengan membuka bisnis sendiri ini akan benar baik baginya? Sebelumnya dia membaca situasi, berniat untuk membuka bisnis sendiri, lalu tindakan yang diambil itu seperti apa? Selanjutnya, di sini ada problem definition and boundary selection. Ada beberapa poin. Poin yang pertama itu melanjutkan opsi yang sudah berjalan, adanya kerjasama agar ada tambahan dana, memberikan diskon ataupun program, mempertimbangkan dana kembali. Ini adalah salah satu pilihan yang dimana kita lihat dari contoh kasus sebelumnya tadi Eli. Poin yang pertama, melanjutkan opsi yang sudah berjalan. Jika melihat kasus yang sebelumnya tadi, kalau kita melanjutkan opsi yang sudah berjalan, tentu saja akan adanya seleksi ataupun identifikasi masalah apa yang harus dilakukan sebelumnya. Tentu saja, jika melanjutkan apakah ada dampak ke depannya ataupun harus melihat dulu apa yang harus disiapkan agar bisa bertarung ke depannya. Poin yang kedua, adanya kerjasama agar ada tambahan dana. Ini juga adalah salah satu dampak positif ataupun alat bantu sebagai usaha sendiri. Dimana kalau jika ada tambahan dana atau support dari perusahaan lain atau kerjasama, tentu saja akan mempermudah ataupun memberikan keringanan buat kita. Memberikan diskon ataupun program ini adalah salah satu promosi yang kita lakukan untuk menarik suatu konsumen agar dia tertarik ataupun tertarik dari suatu program kita ataupun usaha kita. Poin keempat di sini ada mempertimbangkan dana kembali. Yang dimaksud dengan mempertimbangkan itu adalah kita analisis ulang, yang dimana inputnya berapa ataupun outputnya berapa. Jadi kita tidak akan melakukan ataupun merasakan dengan adanya kerugian dalam membuka suatu bisnis ataupun peluang. Jika kita tidak melakukan analisis input yang berapa, output yang berapa, dalam kita akan merugi untuk perusahaan. Selanjutnya, oke, di sini ada kesimpulan. Kesimpulan di sini ada beberapa poin juga. Ada pandangan yang berbeda. Pandangan yang berbeda itu maksudnya di sini ada beberapa pandangan dari suatu konsumen. Tentu saja konsumen akan memandang suatu hasil ataupun memandang suatu usaha mandiri itu seperti apa. Dia akan memandang apakah ini bagus ataupun buruk. Ada memandang situasi di sini harus dipandang terlebih dahulu lingkungan sekitarnya yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya juga. Kesepakatan bersama, tentu saja adanya kompromi ataupun diskusi bersama agar tercapainya suatu tujuan. Highlight, di sini ada highlight konteks di mana masalah tertanam. Yang dimaksud di sini adalah masalah yang tertanam pada suatu perusahaan ataupun usaha mandiri itu apa? Kita tanamkan itu, kita camkan itu, kita peroleh. Caranya ataupun analisisnya bagaimana? Mengidentifikasi masalah. Tentu saja cara mengidentifikasi masalah ini adalah salah satu cara agar kita mengetahui masalah yang terjadi suatu perusahaan ataupun usaha mandiri kita. Peran yang saling berhubungan. Ini yang dimaksud adalah hubungan satu sama lain ataupun komunikasi agar tidak terjalinnya ataupun putusnya suatu komunikasi. Ya, ya guys. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.